Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Ulum. Saya di sini mau mempresentasikan materi mata kuliah studi al-hadis dengan materi yang berjudul hadis riwayah dan hadis diroyah. Pengertian hadis riwayah. Apa pengertian hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang membahas perkembangan hadis dari segi kelakuan para perawinya, mengenai kekuatan hafalan dan keadilan mereka, dan dari segi keadaan sanad. Riwayah ini berkisar pada bagaimana cara-cara penulisan hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain, dan membukukan hadis dalam suatu kitab. Selanjutnya yakni objek kajian ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in, yang meliputi: 1. Cara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis secara orang periwayat atau rawi kepada periwayat lain. 2. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu hadis riwayah bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya dan mengamalkannya. Selanjutnya yakni cara periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'in dilakukan dengan dua cara, yaitu periwayatan dengan lafal riwayah al-lafzi adalah periwayatan yang disampaikan sesuai dengan lafal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri hadis yang diriwayatkan secara lafal ini antara lain dalam bentuk muttahad, sanadnya memperkuat hadis lain yang sama sanadnya, misalnya hadis tentang adzan dan syahadat, hadis-hadis tentang doa, dan tentang kalimat yang padat dan memiliki pengertian yang mendalam. Yang kedua ini periwayatan dengan makna. Riwayah bi al-makna adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian hadis diroyah menurut bahasa yakni diroyah berarti pengetahuan. Ilmu hadis diroyah juga sering disebut-sebut sebagai pengetahuan tentang ilmu hadis atau pengantar ilmu hadis. Yang selanjutnya yakni Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan ilmu hadis diroyah adalah keadaan matan, sanad, dan perawi hadis, sedangkan tujuan dan kegunaannya adalah untuk mengetahui dan menetapkan tentang diterima, makbul, dan ditolaknya mardud suatu hadis. Imam Asy'uti, menurut Imam Asy'uti, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Objek kajian ilmu hadis diroyah. Subjek atau sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan hadis sehubungan dengan kesohihan, hasan, dan dhaifnya. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersakunta dan sanad disebut nak as-sanad, kritik sanad, atau kritik ekstrim lah. Pokok bahasan nak as-sanad adalah sebagai berikut: ittisal as-sanad, bersambungan sanad; sikat al-sanad, yakni sifat adil, dobit, cermat, dan kuat; sikat terpercaya yang harus dimiliki seorang periwayat; syad, yakni kejanggalan yang terdapat bersumber dari sanad; ilat, yakni cacat yang sembunyi pada suatu hadis yang kelihatannya baik. Perkembangan secara ilmu hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, sahabat langsung menanyakan kebenaran hadis kepada beliau. Setelah Nabi wafat, para sahabat dan peneliti hadis mulai mengamalkan serta meneliti dasar-dasar hadis dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang menekankan kehati-hatian dalam menerima berita. Pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka sangat berhati-hatilah dan meriwayatkan hadis, terutama setelah kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Hadis pada masa Nabi SAW belum dibukukan secara resmi dan hanya dihafal atau dicatat sebagai kecil oleh sahabat untuk kepentingan pribadi. Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap pencatatan hadis terbagi dua. Ada yang menyuruh menghapus karena khawatir tercampur dengan Al-Quran, dan ada yang membolehkan untuk kepentingan dakwah. Penelitian ahli hadis menemukan 8 riwayat yang membolehkan pencatat hadis dan 3 riwayat yang melarangnya. Dan yang terakhir, kesimpulan, ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW dengan ruang lingkup pembahasan yang tidak mempersoalkan apakah hadis tersebut sahih atau tidak, tetapi lebih fokus pada apa saja hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW untuk diteladani. Kitab kita yang membahas ilmu ini dan antara lain Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Ilmu ini juga membahas perkembangan tata cara dan kaidah para perawi, kekuatan sanad dan cara penyampaiannya, serta pembukuan hadis. Sementara itu, cara merawikan hadis melibatkan proses penghafalan, pencatatan, dan pembukuan, serta periwayatan hadis. Riwayat itu al-makna dengan cara-cara tertentu yang diterapkan dalam ilmu hadis. Dan cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan barokah. Bila ada salah kata mohon maaf.
Saya mau undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.